Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang muqaddimah dan juga mabadi' ilmu faraid, visi misi daripada ilmu faraid. Kemudian insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ma yata'allaq bi tarikatil mayyit. Perkara yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pas-pasan. Ya kan? Jadi ada orang yang punya harta banyak, ada yang cukup dalam kehidupannya, ada pas-pasan, ada lagi juga kurang daripada hal itu semua. Kalau seandainya dia meninggal dunia nggak punya apa-apa, ya maka tinggal dikuburin, selesai. Kan ya. Tapi kalau seandainya dia punya harta banyak, ya, harta banyak, maka harta ini untuk apa? Sehingga perlu dipahami oleh kaum muslimin bahwasanya harta yang kita kumpulkan, ya, itu bukan 100% milik kita, kita gunakan dengan kita bisa menggunakannya, namun kadang dimiliki oleh orang lain. Ternyata kita bodoh. Mengumpulkan harta untuk kebahagiaan orang lain, bukan untuk kebahagiaan kita. Tapi yang menanggung siksa, menanggung hisabnya kita sendiri. Ada orang bodoh seperti ini. Orang yang cerdas, dia mencari harta, dia gunakan sebaik-baiknya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harta yang dia kumpulkan, ya kan, dia bisa meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maluka ma qaddamta, hartamu adalah yang kau infakkan, yang kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kau simpan. Di mana simpannya? Bukan di bank manusia, bukan, namun di banknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Berikan kepada fakir miskin. Mereka adalah orang-orang yang membawa, ya, bekal tersebut, membawakan bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mal itu harta kita. Adapun harta yang kita tinggalkan, ya, itu membebani diri kita. Bukan bisa untuk kebahagiaan kita, kadang bisa membinasakan kita. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh ahli warisnya. Apa? Mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Kita yang nyari, kita yang dihisab, dia yang enak-enakan. Ya. Makanya pandai-pandailah ketika memiliki harta, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau seandainya ada orang meninggal dunia, hartanya banyak, ya, ya, dia punya harta banyak. Sebelum harta tersebut diperebutkan oleh ahli waris, sebenarnya apa sih, digunakan untuk apa sih harta tersebut? Ya, perlu diperhatikan di sini. Mana ini? Sini, lihatin sini. Al-mal, harta. Nah, ini juga dong. Harta, lihatin sini saudara, harta. Setelah kita mengumpulkan harta, kita diperbolehkan untuk mentasarufkan semua harta kita. Kapan kita boleh mentasarufkan harta kita seluruhnya? Ketika kita masih dalam keadaan sahih. Kita masih dalam keadaan sehat, kita diperbolehkan untuk menggunakan semua harta kita. Harta kita semuanya kita gunakan. Mau kita sedekahkan di jalan Allah, semuanya. Ini wakaf untuk Habib Haidar, boleh. Ini hadiah buat wukufi, boleh. Ya, ini buat Dika masalah, ya, persiapan kawin, boleh-boleh aja. Diperbolehkan, nggak mau jadi masalah. Ya, tapi ya ini kalau ketika masih sehat. Kalau dalam keadaan sehat, semuanya boleh. Harta-harta aneh kok. Ya, boleh. Tidak ada satupun yang
melarang untuk dia berbuat baik dengan harta tersebut. Mau digunakan untuk wakaf, ya silahkan. Digunakan untuk hibah, silahkan. Digunakan untuk hadiah, silahkan. Diberikan untuk sedekah, semuanya diperbolehkan. Hatta semuanya, harta semuanya, rumah 1, 2, 3, 4 diberikan cuma-cuma kepada orang, atau tanah ribuan hektar diwakafkan untuk pondok pesantren, untuk masjid, silahkan, tidak menjadi masalah. Oke? Nah, namun ketika seseorang sudah mulai sakit, marid, sakit, Latin sini dalam keadaan sakit, bukan ngantuk, bukan, tapi sakit. Nah, sakit ini dibagi menjadi dua. Sakit yang dimungkinkan untuk sembuh, ya. Yang dimungkinkan, yumkin, kalau bahasa sakitnya, kalau bahasa fikihnya, marid, ada marid maradul maut, sakit yang menuju kepada kematian. Ada yang sakit yumkin buruhu, dimungkinkan sembuhnya, dimungkinkan sembuh. Ada yurja buruhu, ya, kata bahasanya yurja buruhu, dimungkinkan untuk sehat. Ada yang tidak dimungkinkan untuk sehat, bisa menuju kepada kematian. Jadi harta yang dikumpulkan oleh seseorang, ya, ada orang menggunakannya tadi, pemilik harta ini ada waktu dalam keadaan sehat, maka keseluruhan harta boleh digunakan untuk wakaf, hibah, hadiah, sedekah, kemudian bagi-bagi, infak, sedekah, semuanya diperbolehkan. Infak, sedekah, apalagi bagi-bagilah, ya, semuanya diperbolehkan, semuanya dikasih, silahkan. Ya, tidak ada urusannya dengan orang lain. Ini harta-harta saya. Saya mau sedekahkan, saya mau apakan, terserah, milik saya itu untuk saya di akhirat. Kebahagiaan saya di akhirat lebih saya utamakan daripada kebahagiaan lu, begitu. Ya kan ya? Ya. Jadi dia mencari kebahagiaan dia punya harta. Sampai dia ngantuk-ngantuk nyari duitnya, misalnya. Ya. Wakaf, hibah dan sebagainya. Itu diperbolehkan semuanya. Bijami'il mal, seluruh harta boleh untuk itu, sehingga dia nggak punya apa-apa, tapi dia sudah punya pahala banyak. Ditinggalkan untuk dia sedikit, masalah sepertiganya, 2/3-nya dihibahkan, diinfakkan, diwakafkan, silahkan, nggak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya dia sudah sakit nih, ada warning, ya, kalau ini lampu hijau, ini lampu kuning, ini lampu kuning nih. Kuning. Ini lampu merah. Ini lampu hijau. Oke. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Lampu hijau silakan diapain boleh. Kalau lampu kuning hampir sama hukumnya dengan hijau. Sakit yang dimungkinkan sembuh. Cuma sakit kepala, pusing, ya. Sakit yang dimungkinkan lah. Ya, sampai ngantuk-ngantuk begitu. Itu hukumnya sama seperti lampu hijau, diperbolehkan untuk mensedekahkan, mewakafkan, menghibahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sudah maradul maut, sakit yang dimungkinkan akan menemui kematian. Sakit yang dimungkinkan akan menemui kematiannya. Ya, bagaimana menggunakan hartanya? Maka hartanya ini dibagi menjadi 3. Ya. Sepertiga. Oke. Maka 2/3, ya, ini sudah menjadi milik ahli waris. Kalau dia sudah sakit, berarti sakitnya sudah mulai lampu merah,
lampu merah nih, ya. Maka 2/3 harta itu sudah milik ahli waris. Tidak boleh digunakan oleh orang yang pemilik harta tersebut. Saya mau infakkan di jalan Allah, saya mau hibahkan, saya mau wakafkan. Bah, sekarang bukan waktunya. Ya, ente mau mati. Harta yang boleh digunakan hanya 1/3 daripada hartanya. 1/3 dari harta boleh. 2/3 itu sudah menjadi hak ahli waris sebelum meninggalnya. Masih sakit nih, masih sakit, maradul maut, hukumnya seperti ini. Ente nggak punya hak untuk bersedekah. Harta bersedekah juga nggak boleh juga. Ya, mewakafkan semua hartanya, yang sah cuma 1/3. 2/3 nggak boleh. Ya. Jadi harta kita sudah dibatasi oleh hukum syariat, ya, ketika kita sudah sakit maradul maut. 2/3 sudah milik ahli waris, sudah pasti. Ya. 1/3 boleh kita hibahkan, wakafkan, sedekahkan, infakkan, boleh 1/3-nya. Itu masih milik orang tersebut. Adapun yang 2/3 ini, itu milik ahli waris. Faham? Ketika dia mati, tetot, mati. Mati berarti ini. Ya, karena mesin kan gini. Mati. Lo mati udah. Ya. Kabar duka, meninggal dunia. Ya, bukan ngantuk ya. Tapi kabar duka meninggal dunia. Ketika sudah mati seperti ini, maka seluruh hartanya bukan milik dianya lagi. Bukan milik dia. Bukan milik dia. Terus untuk apa ini harta? Harta ini ada hak ahli waris, ada hak orang lain, utang piutang untuk penguburannya dia. Bagaimana? Nah, insya Allah akan kita bahas nih. Orang kalau dia mati bagaimana tuh hartanya mau diapain? Dibagi langsung. Ya, berantem anak-anaknya. Ya. Akan ada tertibnya. Faham ini? Tulis dulu. Tulis. Nanti kita akan bahas masalah wasiat, masalah utang, masalah penguburan, biaya penguburan, apa semuanya insya Allah kita akan bahas harta tersebut. Untuk apa semuanya? Ya, begitu. Kita masuk ke bahasa si menulis. Ayo tulis dulu. Ditulis. Silakan ditulis. Difahami dengan seksama. Ya, harta yang dikumpulkan ya mendingan lo bagi-bagi dah. Ya, lo sedekahkan. Ya. Itu buat kebaikan lo sendiri. Ya, untuk keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Bukan ditumpukin. Ya. Direndam pakai rinso. Ada Lampu hijau, lampu kuning. Paham ya? Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ya. Ada yang belum paham? Hibah apa? Hibah pemberian. Ada. Coba tulisnya. Nggak pakai lama. Udah, setelah itu baru kita bahas. Lihatin sini. Kita hapus ya. Udah selesai? Ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ada sakit yang yurja buruhu, yang dimungkinkan untuk sembuh. Ya, maradul maut berarti hampir-hampir mati. Makanya tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau sakit ini lu mati. Ya, udah seperti ini nih, maka hartanya 2/3 itu sudah bukan milik dia. Milik dia hanya 1/3. Boleh diwasiatkan, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, boleh sedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, silakan monggo 1/3 saja. Udah mati, seluruh harta bukan milik dia lagi. Ya, maka digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk apa ini harta yang ditinggalkan nih? Harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya. Untuk apa? Akan kita bahas. Ya, begitu. Paham ini? Kita hapus.
ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit. Yang berhubungan dengan harta peninggalan mayit. Ya, kelihatan aneh. Yang berhubungan dengan peninggalan mayit. Orang meninggal dunia, hartanya masih banyak untuk apa? Apakah langsung dibagi-bagi waris? Apa enggak? Ya, ada hubungannya. Sehingga nanti, ya kalau seandainya hartanya itu banyak, ya maka disunahkan untuk tertib. Tapi kalau seandainya hartanya itu pas-pasan, maka wajib untuk tertib terlebih dahulu. Tertib mana yang lebih didahulukan, mana yang diakhirkan. Tapi kalau seandainya hartanya banyak, ya pasti lebih-lebih, ya udah, lo pilih yang mana aja juga boleh. Yang mana dulu boleh. Kalau seandainya hartanya terlalu banyak. Tapi kalau seandainya pas-pasan, kebutuhannya pas-pasan, maka wajib untuk tertib. Yang pertama, al-awwalu. Yang pertama daripada ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, karena ada 5 hal. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit ada 5 hal. 5 ini sebagaimana jelaskan, kalau hartanya pas-pasan maka wajib untuk tertib. Kalau hartanya ini banyak, maka sunnah untuk tertib karena pasti akan kebagian semuanya. Begitu. Al-awwal, yang pertama adalah al-haqqu al-muta'alliqu bi'ainit tarikah. Al-haqq al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Hak yang berhubungan dengan harta warisan itu sendiri atau harta peninggalan si mayit itu sendiri. Apa itu maksudnya? Contoh, kazakah, seperti zakat. Warrahan, dan rahan, gade. Wal jinayah, dan jinayah. Insyaallah akan kita bahas satu persatu daripada permasalahan ini. Apa itu, bagaimana tuh maksudnya zakat? Apa itu maksudnya pegadaian? Apa itu maksudnya jinayah? Ya, tindak pidana. Kalau ke zakat, zakat. Ya, rahan, pegadaian. Jinayah, tindak pidana. Apa itu maksudnya tindak pidana? Apa itu maksudnya? Akan kita bahas satu persatu. Ya, paham nih? Hadir paham? Dika paham? Ya. Yang pertama berhubungan dengan zakat. Baik ainut tarikah, harta yang ditinggalkan itu berarti harta yang ada hubungannya dengan zakat. Apa aja hubungan dengan zakat? Emas, perak, ya, atau yang menempati tempatnya emas dan perak, ya, zahab, fiddah, atau yang menempati tempatnya yaitu fulus, duit. Sekarang banyak ODP, orang duit fulus, pusing orang di fulus, ya, begitu. Zahab dan fiddah, atau na'am, binatang ternak, baik itu sapi, onta, kemudian sapi, atau ghanam, kambing, dan sebagainya. Atau dia nggak punya ini, tapi dia punya tanaman, masalah hasil panen. Ya, dia mati, sawahnya baru apa? Baru panen. Berarti yang bermasalah dengan hubub, ya, atau zuru', ya, dengan zuru'. Pertanian, zuru', baik al-hubub atau as-simar, ya, padi, ya, kemudian gandum, ya, atau di sini rutab dan inab, anggur. Ini harta yang wajib dijakatin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deh, 8 doang. Yang wajib dijakatin. Kalau seandainya ada orang meninggal, apa yang ditinggalkan? Ada emas, ada perak, ada sapi, ada onta, ada kambing, ada padi, ada anggur, ada kurma. Semuanya ada. Ya udah. Harta ini mau diapakan? Maka yang terlebih dahulu untuk proses daripada harta ini ada dikeluarkan zakatnya. Ya. Duit.
keluarkan zakatnya dulu. Keluarkan 2,5%. 2,5%. 2,5%-nya. Berapa duitnya? Duitnya berapa? 100 triliun. Masalah. 2,5% keluarin zakatnya. Bukan infak sedekah-sedekah buat layat, bukan. Ini benar-benar buat zakat. Ya, begitu. Bukan diberikan kepada pelayat-pelayatnya, itu bukan. Karena zakat buat orang-orang fakir miskin dan yang al-mustahikin. Ya, begitu. Oh, punya kambing, punya sapi, punya onta. Ada 1 nisab, sudah haul, wajib zakat, maka dikeluarkan zakatnya dulu, baru untuk yang lainnya. Atau padi, udah panen, ya punya 5 hektar, kan lumayan. 5 hektar padi, ya panennya pasti ada 1 nisab, pasti melebihi kewajiban zakat, udah wajib. Maka sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris, dikeluarkan zakatnya dulu. Ya, ima 5%, ya 5% atau 10%. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung bagaimana pengayarannya. Oke. Atau rutab dan inab, sama hukumnya seperti itu. Berarti yang wajib di pertama kali dilakukan adalah dikeluarkan zakatnya. Makanya kan diumumkan bagi bapak-bapak, ya, dan hadirin sekalian yang masih punya utang piutang, ya, atau hak harta lainnya dengan si mayit ini, langsung bisa menghubungi ahli warisnya. Sebelum itu dikatakan, itu dulu, ada zakat nggak yang wajib dizakatin? Berapa duitnya yang ditinggalkan? Sudah dikeluarin zakat apa belum? Kalau belum dikeluarkan zakat, maka keluarkan zakat dulu. Paham? Zakat penting karena dainullah ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah. Apa itu utang kepada Allah? Lu zakat. Wajib zakat. Itu namanya utang kepada Allah. Itu lebih berhak untuk dibayarkan daripada utang kepada manusia. Lebih dulu makanya. Zakat lebih didahulukan. Haqqullah, dainullah, utang kepada Allah, itu haqqu an yuqda. Faham ini? Jadi harta semuanya ini dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Ya. Faham? Atau berhubungan dengan rohan pegadaian. Nah, ini penting. Ya, ada orang meninggal dunia, rumahnya digadaikan. Ya, rumahnya digadaikan atau menggadaikan. Nah, ini perlu perlu difahami nih. Kalau difahami ini ditulis, tulis dulu. Tulis buku makanya. Ya, ditulis ini. Di foto, scrap. Gitu. Lu nggak ditemuin di mana-mana ini. Susah ini nyarinya. Susah, bahaya. Udah ini tulis, ya tulis dulu dengan seksama, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, alon-alon. Tulis cepet makanya. Ya, kelihatan ini. Langsung aja ini masalah ini zakat ini maksudnya zahab, fiddah, na'am, ibil, baqar, ghanam, al-hubub, al-thimar. Udah selesai. Langsung masalah yang kedua. Yaitu rohan, pegadaian. Kalau harta yang ada yang mengenai dengan zakat, langsung keluarin zakatnya. Selesai, gampang. Oh, banyak banget, hitung dulu. Di bank ini ada sekian triliun. Di bank ini ada sekian triliun, keluarin semuanya, hitung semuanya. Ada rumah, ya hartanya kan maksudnya rumah enggak. Kalau harta yang wajib dijakatin ya, wajib dijakatin. Ainu tarikah. Kalau rumah nggak wajib dijakatin, ya boleh sedekahin. Kasih Habib Haider tuh.
Buat modal. Di rumah sedekah ada Ustaz. Iya. Nah, masalah pegadaian di sini lihatin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan harta yang banyak. Yang berkah, yang manfaat. Ya, begitu. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak meninggalkan hartamu untuk anak-anakmu? Ya. Paham? Tapi hartanya disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bila mengatakan, saya telah meninggalkan kepada anak saya, saya tinggalkan untuk anak saya yang lebih berharga daripada harta saya. Ya, apa itu? Suratul Waqiah. Kalau dia amalkan suratul Waqiah, maka tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan kepada anak saya. Ya, suratul Waqiah. Ya, itu yang merasa miskin, merasa nggak punya duit. Nah, coba dicek Waqiahnya kita bagaimana. Lu baca berapa kali sehari? Sekali minimal. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Ya, kalau bisa lebih banyak, lebih gampang. Suratul Waqiah, suratul Ghina. Surat kekayaan. Ya. Jangan mengeluh tentang kemiskinan, mengeluh tentang kefakiran, enggak punya apa-apa. Lu bagaimana tentang al-Waqiah di dalam dirimu? Ya. Di mana kau letakkan Waqiah? Padahal suratul Ghina kata Rasulullah, kalau ente amalkan dengan sebaik-baiknya, enggak akan miskin. Tapi bagaimana? Ente amalin apa enggak? Kalau ente amalin masih miskin, lo protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah amalkan Waqiah. Ya, saya sudah baca al-Waqiah. Ya, maka berikan apa yang kau janjikan kepadaku, ya, untuk kemudahan dan sebagainya. Ya, begitu. Tapi kalau ente nggak mau mengamalkannya al-Waqiah, terus kemudian ditimpa kemiskinan, fala yalumanna ila nafsak. Jangan menggerutu. Jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Begitu. Al-Waqiah bagaimana? Harusnya nggak ada orang muslim kekurangan, nggak ada. Harusnya orang muslim tidak ada kekurangan. Karena Rasulullah SAW sudah menanggungnya, sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Ente baca zikir ini, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang miskin, orang muslim masih merasa kekurangan? Harus diperiksa. Ada kesalahan dalam dirinya. Ada kesalahan di dalam dirinya. Begitu. Dan kekayaan yang nggak harus harta juga. Sehat itu juga kekayaan. Ya, banyak orang menganggap yang namanya kaya itu harta yang melimpah. Enggak. Ternyata kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati, sehat badan. Udah selesai. Coba kalau dia sakit, berapa juta yang akan dikeluarkan daripada dia. Ya. Tapi sehat. Setiap hari alhamdulillah enak, nikmat kehidupan, ya kan? Sehat. Itu kekayaan yang sangat berharga buat kita. Begitu. Faham nih ya? Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan, ya, nggak panjang lebar. Ini lama ini ya. Nah, jadi puas nanti ngajinya. Semakin lama semakin puas. Ya, begitu. Ngajinya. Ya, ngajinya. Jadi paham benar-benar. Yang kedua adalah ar-rahan. Pegadaian. Ada rahin, ada al-murtahin, ada al-marhun. Bukan almarhum. Almarhun, bukan almarhum. Almarhum dari kubur. Ya. Rahin, murtahin. Rahin itu adalah orang yang punya barang. Yang punya mana itu? Yang punya barang. Berarti yang menggadaikan. Yang menggadai. Rahin itu yang menggadaikan. Oke? Murtahin
yang menerima pegadaian. Berarti menerima barang. Jadi kira-kira yang utang itu siapa? Masalah Ar-Rahin ini namanya Zaid. Al-Murtahin namanya Amr. Al-Marhun barang sepeda motor atau mobil, sayyarah mobil. Ya, atau apa? Jawalah, apa nama jawalah? Motor. Atau emas, perak masalah. Dzahab al-fiddah. Emas, perak. Masalah itu barang yang digade. Atau sekarang HP, sampai HP digade-gadein juga. Masya Allah. Ya. Rahin orang yang menerima, orang yang mempunyai barang. Oke. Murtahin orang yang menerima begadai, beda menerima barang tadi. Kira-kira yang utang siapa, yang ngutangin siapa? Hah? Yang utang siapa? Rohin. Yang utang siapa? Rohin. Rohin ngutang sama Murtahin ini. Zaid ngutang kepada Amr begitu? Gadai. Betul. Si Zaid utang ke Amr. Utang. Oke. Zaid utang ke Amr. Utang nih. Oke. Maka si Amr, oke, boleh ente ngutang dengan saya. Boleh. Tapi saya minta jaminan. Sehingga almarhum ini disebutkan al-wathiqah. Jaminan. Kalau bahasa kitanya jaminan. 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 Apa jaminannya? Mobil, motor, emas, perak, HP. Yang penting ada jaminan. Kita tidak membahas tentang penggunaan barang itu ya. Kita membahas tentang barang yang digadekan ini dia orangnya mati, begitu loh maksudnya. Bukan permasalahan boleh nggak kita menggunakan barang ini. Kita nggak berbicara masalah itu. Ya, kan ada banyak orang gadein motor. Ya, ini saya gadein motor sekian dah, lo pakai. Apa ini? Apakah termasuk pegadaian? Ya, itu minjemin namanya itu. Ya, beda lagi itu masalahnya beda. Kita tidak berbicara masalah itu. Kita berbicara masalah barang ini bagaimana nih. Ya, fokus ke sini aja, fokus. Ar-Rahin orang yang berutang. Murtahin orang yang ngutangin. Ngutang. Ya, ngutangin, meretelin. Ya udah. Ngutangin. Ya. Jadi Rahin ngutang. Murtahin ngutang. Oke, Z, saya berikan engkau utang masalah 100 juta. 100 juta. Dengan imbalan mobil. Kalau motor nggak mungkin 100 juta ya. Ya mungkin, tapi mungkin juga. Motor yang antik masalah. 100 juta. Diberikan kepada Rahin, oke. Mobil disita oleh Murtahin. Ya kan ya? Kan dia dikasih duit. Iya. Ini mobil itu bawa sini. Gade. Oke. Jadi mobil ini milik siapa sebenarnya? Mobil ini sebenarnya milik siapa? Miliknya Zaid. Digadekan ke A. Kemudian Zaidnya meninggal dunia, mati, sangat sedihnya. Mati, meninggal. Ya, maka mobil ini milik siapa? Mobil ini milik siapa? Bukan milik Amr. Ini milik ahli warisnya si Bakar dan lain sebagainya. Ini ahli waris. Ahli waris. Berarti mobil ini miliknya dia kan? Ya, si Bakar, si Laila, masalah si siapa ya? Si Wafa. Masalah yang lain lah maksudnya. Nama. Ya. Cabinya juga ini. Sinur. Banyak lah pokoknya. Punya ini. Mobil ini nggak bisa langsung dibagi. Ya, hartanya digunakan dulu untuk menebus
100 juta. Bayar utang 100 juta. Ya. Baru mobilnya balik ke mereka dan bisa digunakan untuk di ahli waris. Ya. Paham? Yang selanjutnya adalah masalah jinayah. Nah, lihatin sini saudara. Tulis dulu. Mau ditulis? Tulis yang benar. Ada rahin, murtahin, ada marhun. Ya, si Zaid ngutang kepada si Amr. Kemudian Amr memberikan 100 juta. Kemudian dengan syarat mobil yang digadaikan. Sehingga kemudian Zaid meninggal dunia. Maka mobil ini miliknya ahli waris. Harta yang digunakan, harta yang ditinggalkan oleh Zaid nggak bisa digunakan dulu untuk membayar gade dulu. Bayar gade lah, dia ngutang. Oh kok nggak bisa? Nah, kalau saya nggak bisa bayar, lihat di sini saudara. Kalau saya ini nggak bisa bayar utang, udah nggak usah. Mobilnya dijual. Mobil dijual. Berapa harganya mobil ini? 250 juta. 250 juta. Berarti 100 juta untuk bayar utang, berarti masih berapa? 150 juta, itulah yang dibagi kepada ahli waris. Paham? Ya. Jadi mobil ini nggak bisa dibagikan langsung kepada ahli waris karena masih punya utang 100 juta. Dijual dulu nih mobil 250 juta dengan harga 250 juta. Ya, yang 100 juta untuk membayar hutang sehingga bisa dibalikin ini harta pegadaian menjadi milik si ahli waris, masih punya 150 juta. Silakan lo bagi-bagi. Begitu maksudnya. Paham aja? Paham nggak? Ngambil duit sih. Aduh. Udah, nih kita hayalan aja, hayal. Ya barangkali ntar dapat duit, dapat mobil ya kan ya. Dapat rumah apa semuanya. Begitu. Mobil pondok. Ya. Jam 2 nih. Udah ada bel nih. Aduh. Penonton masih rame ya, Udah paham nih? Sekarang nih masalah yang terakhir, insyaallah setelah ini kita break ya, selesai. Ya, ini baru satu nih, ini baru satu. Al-mutalik bi aini tarikah, ini baru satu, padahal masih ada 4 lagi. Kan 5 nih. Masih ada 4 lah. masih satu. Lagi. Baru satu nih. Ya, begitu. Oke, sekarang kita bahas tentang jinayah. Udah tulis ini saudara? Ada paham? Yang enggak paham, kalau yang belum paham datang langsung ke sini ya. Oke. Yang selanjutnya adalah masalah jinayah. Apa jinayah bahasa tadi? Bahasa Indonesianya? Tindak pidana. Tindak pidana. Apa itu maksud tindak pidana? Berarti melakukan suatu kesalahan. Termasuk kesalahan itu adalah pembunuhan atau pengkeroyokan atau pelukaan kepada orang lain, termasuk ya. Oke. Nah, maksudnya begini. Coba ente pikir. Harta namun berhubungan dengan tindak pidana. Bagaimana itu? Korupsi. Harta yang berhubungan dengan tindak pidana. Ternyata harta yang dimaksud jinayah ini adalah harta yang berhubungan dengan budak. Abdun. Au amatun. Budak laki-laki ataupun budak perempuan. Karena budak itu termasuk harta. Meskipun sekarang nggak ada. Ya, nggak ada. Budak udah dihapus. Ya, ini permasalahan dulu nih. Ya kita belajar ya barangkali. Ntar perang lagi kan dapat budak lagi. Begitu. Budak. Budak ini seumpama Zaid memiliki budak. Ini budaknya lihatin sini saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ada Zaid, ada Amr. Karena di dalam pembahasan dimanapun Zaid, Amr ini menjadi apa namanya? Amru. Artisnya. Pemeran utama. Ya. Zaid sama Amr. Zaid punya budak. Amr punya budak. Abad ini budak artinya.
Ada abad Zaid, ada abad Amr. Paham ini? Karena apa namanya? Nggak tahu bagaimana, ya. Ada hal yang memang diperebutkan oleh budak ini dan budak ini, berantem. Ya. Berantem. Si budak ini sama budak ini berantem. Sehingga budaknya Zaid membunuh budaknya Amr. Mati. Ya. Abad membunuh Oke. Kalau memang pembunuhan tersebut dengan Amr sengaja, ya udah. Kisos mati. Berarti ini meskipun harta, maka harus rela diberikan kepada, paham maksudnya nih? Ini kalau seandainya nih Zaid meninggal, mati. Ini kan harta bisa diwariskan kepada anak-anaknya dia nih, si Bakar dan si Laila dan sebagainya tadi. Ya, si Bakar, Laila, si Nur, si Huda. Wah, ada Huda juga. Bahaya nih. Ya, ini hapus dulu, hapus. Bakar sama Laila aja deh ya. Ya. Ini berantem nih sama dia nih. Lihatin sini. Berantem. Maka ketika berantem Amr membunuh dengan sengaja, maka kisos. Selesai, mati. Kalau seandainya dia melukai, abadnya Zaid ini melukai si budaknya si Amr. Tangannya diputus. Pakai samurai, bacok, tangannya putus. Bahaya deh. Berantem ini. Dia pakai golok, pakai samurai ini. Waduh. Ya. Tawuran dah. Waduh, bahaya ini. Aduh. Antar budak. Tawuran budak nih. Intinya ini berantem nih dia. Sehingga tangannya putus. Oke. Lihatin sini. Ketika tangannya Amr nih putus, si Zaid meninggal saking sedihnya. Karena budaknya bandel, Zaid mati. Zaid, ini budak milik siapa nantinya? Ahli waris kan? Oke. Sebelum dibagi kepada ahli waris, ada tuntutan dulu dari dia. Paham maksudnya? Itu namanya jinayah, tidak pidana. Gimana maksudnya? Kalau tadi memang membunuh secara sengaja, ya dibunuh kisos. Kalau seandainya ada yang melukai, kita hitung nih. Budak ini tangannya diputus. Wah, masalah. Diputus. Kira-kira budak ini, kalau punya tangan harganya berapa, nggak punya tangan harganya berapa? Kita hargakan. Tadi kan masih punya tangan komplit harganya 500 juta. Masalah nih. Nggak punya tangan harganya hanya 100 juta. Berarti rugi berapa dia? Rugi berapa? 400. Rugi 400 juta. Paham maksudnya? Kalau punya tangan, pakai tangan. PT, pakai tangan. Ya. Harganya 500 juta. Ya. Tanpa tangan, TT. Tanpa tangan 100. Berarti Amr ini rugi berapa? Kerugiannya berapa? Keruginya 400. Oke. Kita lihat nih budak nih. Budak ini harganya berapa? Harganya berapa? Kalau seandainya harganya, ya, budak ini harganya 800 juta. 800 juta. Wah, Masya Allah nih. Maka yang dijual untuk menambal 400 juta berarti setengah. Berarti dijual setengahnya. Jadi namanya nanti budak muba'ad. Ya, kalau seandainya harganya cuma pas-pasan 400 juta. 400 juta harganya. Lihat di sini. Kalau seandainya 400 juta, harganya budak ini harganya 400, ya udah jual semuanya, kasihkan ke dia. Paham? Jadi kadang harganya lebih mahal, 800 juta. Berarti dijual setengahnya dijual. Namanya budak muba'ad namanya nantinya. Kalau seandainya hanya 400 juta berarti sama kerugiannya, dijual semuanya.
ternyata harganya lebih murah 200 juta. Bagaimana ini? Ya udah, dijual semuanya, harganya semuanya ini dikasihkan ke dia. Oke. Si Zaid apakah wajib untuk menambal? Enggak wajib. Karena berhubungan dengan hartanya dia, bukan dengan harta yang ini. Yang penting budak sudah diberikan kepada dia. Ini namanya harta yang berhubungan dengan al-jinayah. Jadi harta yang berhubungan dengan narapidana, tindak pidana ini nggak bisa diwariskan secara langsung, namun dibagi seperti ini terlebih dahulu. Harus dibayarkan yang ditindak pidananya, sehingga setelah itu setelah selesai, kalau saatnya seperti ini kan masih ada sisa kan? Yang sisanya itu yang diwarisi. Begitu. Kalau pas ya udah kasih semuanya. Kalau kurang ya udah budak-budaknya kasih ke dia. Udah nih. Ini budak harganya sekian. Udah itu. Ya, begitu. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, masih ada banyak lagi nih. Ya, saniha, yang ketujuh, yang ketiga, keempat, kelima. Ya, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang harta tinggalan mayit yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima insya Allah. Allahu a'lamu bishawab.